Dokter Siti, aku Darby. Hai Darby. Hai dokter. Ada apa Darby? Iya nih dok, aku mau tanya sedikit tentang vaksin COVID. Soalnya kan sebentar lagi udah mau vaksinasi COVID buat anak-anak kan dok? Iya betul. Iya, boleh ya dok nanya-nanya? Boleh, mau tanya apa? Gini dok, kenapa sih dok anak-anak itu harus divaksin COVID? Darby kan tahu sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sakit COVID-19 karena tertular virus kan. Virus itu kan sangat menular. Darby aja udah 2 tahun kan nggak sekolah kan, hampir 2 tahun nggak sekolah, ketemu teman-teman kan di rumah, nggak enak lah sekolah di rumah. Coba dengar di depan komputer. Mau kan sekolah lagi? Mau. Nah, supaya kita semua terbebas dari penyakit ini, semua orang harus divaksinasi, termasuk anak-anak. Bukan cuma oma, bukan cuma opa, bukan cuma mama, bukan cuma papa, bukan tante, om, atau teman-teman lain. Oh, jadi Darby harus divaksin juga ya dok? Iya, supaya sehat, ya. Oh, oke dok. Nah, terus Darby harus siapin apa nih dok sebelum vaksin? Nah, yang jelas Darby harus sehat. Kalau mau divaksinasi, anak harus sehat. Tidak boleh sedang batuk pilek, tidak boleh sedang demam, tidak boleh sedang diare. Nah, kalau saat mau diimunisasi, misalnya besok Darby mau diimunisasi, hari ini Darby harus tidur cepat. Jangan main game sampai malam. Terus jangan lupa sarapan pada saat mau berangkat divaksinasi. Oh, siap-siap dok. Kalau sarapan, mama selalu siapin sih dok. Iya, harus sarapan supaya kuat. Siap dokter. Nah, dokter, terus apa sih yang akan terjadi setelah vaksin? Yang tentang kipi-kipi itu apa ya dok? KIPI itu artinya ada reaksi setelah Darby dikasih vaksinasi. Biasanya timbul beberapa jam, misalnya Darby sudah sampai di rumah, Darby ada rasa nyeri di tempat bekas suntikan, sakit kalau dipegang, bengkak atau merah. Tapi Darby nggak usah takut. Itu artinya badan Darby sedang membentuk anti untuk melawan virus corona. Oh gitu, jadi sebenarnya wajar ya dok ya? Iya wajar. Oh, Biasa kan Darby sudah sering diimunisasi. Suka kan merasa seperti itu? Gitu. Nah, terus dokter, kalau vaksin yang bagus untuk anak-anak itu yang seperti apa dok? Sebetulnya vaksin yang tersedia sekarang semua bagus kok. Cuma untuk negara kita hanya ada satu vaksin yang sudah direkomendasi oleh pemerintah, yang sudah diizinkan oleh pemerintah untuk diberikan kepada anak-anak. Oh gitu, apa itu dok? Vaksinnya namanya Sinovac. Oh, baik-baik dok. Dokter, terus harus booster atau enggak ya dok? Kan katanya ada berapa kali vaksin ya untuk COVID? Iya, untuk tahap pertama ini Darby akan disuntik 2 kali dengan jarak 1 bulan. Misalnya Darby hari ini disuntik, 1 bulan kemudian, 28 hari kemudian lah persisnya, Darby akan disuntik yang kedua. Oh, kalau booster gimana dok? Kalau booster nanti kita lihat bagaimana reaksinya dan akan dikerjakan beberapa bulan setelah vaksinasi yang kedua. Dan itu nanti kita tunggu aja. Kalau pemerintah kita bilang booster, ya booster, semuanya harus di booster. Itu harus ada penelitian dulu. Seberapa perlunya kita diberi booster. Oke, baik dokter. Dokter, tapi aku takut divaksin. Gak usah takut Darby. Darby kan udah besar nih. Dulu waktu kecil kan sering juga dibawa mama, dibawa papa ke rumah sakit untuk imunisasi. Sakitnya sedikit kok, kayak digigit semut. Gak usah takut ya. Yang penting kita sehat. Kalau kita nggak divaksin, kita jadi nggak sehat. Divaksin sakit sedikit, tapi kita tidak akan sakit lagi nanti. Oh, baik dokter. Dokter, aku udah mulai ngerti sekarang. Makasih ya dokter udah dijelasin. Sama-sama, nanti Darby jangan takut diajak mama ke rumah sakit untuk imunisasi ya. Di rumah sakit, di puskesmas, atau di sekolah juga sama, vaksinnya sama. Siap dokter. Dokter sehat-sehat ya. Makasih, Darby juga sehat ya. Jadi jangan takut imunisasi. Siap dokter.
Darby, dokter mau bicara sebentar sama mama kamu ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang tua sebelum membawa anak-anak kita ke tempat vaksinasi. Sebaiknya sebelumnya dijelaskan apa sih itu vaksinasi, apa gunanya, dan tindakan apa yang akan kita kerjakan pada saat vaksinasi supaya anak-anak tidak merasa takut. Yang kedua, tentu harus dalam kondisi sehat sebelum vaksinasi dikerjakan. Yang ketiga, komorbid dan disabilitas bukan kontraindikasi asal terkontrol dan harus mendapat rekomendasi dari dokter yang merawat dan sebaiknya dikerjakan di rumah sakit. Yang keempat, anak-anak yang mendapat perawatan karena kegawat daruratan 1 minggu sebelum vaksinasi bisa ditunda sampai kondisi memungkinkan. Yang kelima, tanyakan dan observasi keluhan-keluhan yang timbul setelah vaksinasi sampai 3 hari pasca vaksinasi. Jangan ragu-ragu membawa buah hati kita untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini supaya kita semua terbebas dari penyakit ini. Saya Dr. Siti Rosana, spesialis anak dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Salam sehat untuk semua.